sembahyang yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar pergi segera, tak kau rasa sentosa duduk di situlah. Ibu Lydia belum masuk, sambil nunggu Ibu Lydia. Salam, selamat pagi semuanya. Saya gantikan host dulu untuk sementara. Selamat pagi Bapak Evangelis Ferry. Selamat pagi Nona Pinkan. Selamat pagi Kak Kesia. Selamat pagi Bu Ira. Selamat pagi Mr. Ronald. Selamat pagi Usi Yuli. Namanya. Selamat pagi Usi Windy. Tadi aku udah bilang selamat pagi, sini nggak kedengaran. Ya, selamat pagi semuanya. Sebelum kita masuk Zoom persoalan doa kemenangan dan gerah, kita buka dalam doa pembuka. Usi Yuli boleh bawa kita dalam doa pembuka. Iya, saya berdoa ya. Iya, makasih Usi. Iya. Tunggu dulu Usi. Ya, kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pagi yang baru dan berkat kehidupan yang Engkau berikan. Kami memohon penyertaan-Mu dalam setiap langkah hari ini. Berikan kami hikmat dan kekuatan untuk menghadapi segala tanggung jawab dan tantangan. Ya Tuhan, bimbinglah kami agar dapat menjadi berkat bagi sesama, membawa kami dan terang-Mu ke dalam dunia ini. Ya Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini Tuhan, terkhususnya kami berdoa Tuhan untuk berkumpulnya di anak-anak Tuhan Yesus berkumpul di PD Oikumene Anugerah yang ada di Zoom ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah menerima perjamuan, kami akan menerima perjamuan kudus dan juga membaca deklarasi-deklarasi dan juga membaca firman dan juga mendengarkannya Bapa. Mampukan kami ya Bapa untuk kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari ya Bapa. Bila kami semua ini Bapa menjadi terang bagi orang lain, khususnya pada yang membawa firman Bapa, yang memberitakan firman di pagi hari yang indah ini Bapa Pendeta Ferry Sapulete. Tuhan berkati ya Bapa. Bila Tuhan pakai lebih dahsyat, lebih hebat lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap ya Tuhan di pagi hari ini ya Bapa untuk mendengar, menerima firman, dan juga membaca deklarasi dan menerima perjamuan kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah Usi, maaf ya saya. Amin. Lagi terjadi berantakan. Terima kasih Usi Yuli, pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati Usi, Amin. keluarga, dan sehat selalu. Iya, terima kasih Usi. Ya, sama-sama. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu dari Keluaran 13 ayat 16 sampai 22 dan Keluaran 14 ayat 1 sampai 3. Zoom bersama doa Hukumene Anugerah hari Rabu tanggal 24 September 2025. Host dan doa syukur Ibu Lydia yang layani, sebenarnya saya gantikan dulu. Deklarasi sapu bersih oleh Ibu Evangelis Kesia. Deklarasi mematahkan kutuk dan pembalikan keadaan oleh Ibu Irawati. Deklarasi perlindungan Mazmur 91 oleh Mr. Ronald. Worship oleh Nona Pinkan. Firman dilayani oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Perjamuan dan pengurapan oleh Bapak Evangelis Daud. Lalu worship Nona Pinkan yang layani. Doa syukur Ibu Lydia. Doa syafaat Ibu Maria. Doa penutup dan doa berkat Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Dan pujian penutup oleh Nona Pinkan. Demikian hamba-hamba Tuhan yang bertugas untuk hari ini. Dan kita awali dengan deklarasi sapu bersih yang dilayani oleh Ibu Evangelis Kesia. Masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang dibawa oleh hambanya Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Terima kasih lagi ya
Ibu Lydia. Mari saudara-saudara, sebelum kami dengar firman Tuhan, kami buka dengan doa. Mari kami berdoa. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan yang Bapa berikan kepada kami, hamba-hamba dan penghadiri ibadah doa pagi persekutuan doa Ukumen Anugerah, untuk beribadah kepadamu Bapa di surga, di mana Tuhan juga berikan hamba-Mu untuk mendengarkan beberapa ayat makanan rohani untuk jiwa kami yang haus dan lapar akan firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadi pendengar yang baik terhadap firman yang akan diucapkan oleh hamba-Mu. Apapun yang disampaikan, mudah-mudahan dapat kami pahami maknanya dengan baik sehingga dapat menjadi petunjuk untuk menjalani kehidupan dan mengatasi masalah. Terima kasih ya Tuhan, dan bicaralah kepada kami Bapa kata-kata penghiburan untuk menguatkan iman kami. Hanya atas nama Putramu Yesus Kristus kami menyembah Bapa di surga. Amin. Pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita selaku orang-orang Kristen. Saudara-saudara, bacaan firman untuk pagi hari ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 9 dan sampai ayat 11 yang berbunyi begini. Karena itu, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sampai di sini ada firman yang saya boleh menabur untuk saudara-saudara boleh mendengar. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dari firman Matius pasal 6 ayat 11 yang kami tadi boleh dengar. Pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita selaku orang-orang Kristen. Saudara-saudara, ini bukan hanya jasmani saja, tetapi juga rohani. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Adalah permohonan dari doa Bapa kami yang mengungkapkan kerendahan hati, bergantung kepada Allah untuk semua kebutuhan kita sehari-hari, baik jasmani maupun rohani. Doa ini berfungsi sebagai pengingat untuk hidup di masa kini, percaya pada kasih karunia Allah yang tak berkesudahan dan menyadari bahwa semua hal baik adalah anugerah dari tangannya, saudara-saudara. Doa ini merupakan rasa syukur atas kehidupan sehari-hari, pengakuan akan ketergantungan kita kepada Allah, dan semangat persatuan dengan orang lain dalam permohonan akan kebutuhan tersebut. Frasa ini mengingatkan kita bahwa kita tidak mandiri dan bahwa kita bergantung kepada Allah untuk semua yang kita butuhkan untuk hidup dan berkembang. Makanan sehari-hari melampaui makanan jasmani dan mencakup semua kebutuhan hidup sehari-hari, seperti kekuatan, kebijaksanaan, kedamaian, kasih karunia, dan kemampuan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Kata setiap hari mendorong kita untuk berfokus pada saat ini dan mempercaya Tuhan untuk kebutuhan hari ini, saudara-saudara. Alih mengkhawatirkan hari esok dan masa depan. Seperti mana di padang gurun,
belas kasihan dan pemeliharaan Tuhan diperbarui setiap hari. Dan doa ini memanggil kita untuk mengenai dan merindukan anugerah itu. Memohon makanan setiap hari mendorong kita untuk bersyukur atas anugerah kehidupan yang biasa, menyadari bahwa semua itu berasal dari Tuhan. Dan menggunakan kata kita alih-alih, saya menunjukkan bahwa ini bukan hanya doa untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain, saudara-saudara, sebuah permohonan kolektif untuk kebutuhan umat Tuhan. Dalam doa, kita juga memuliakan Tuhan karena kita menyadari kebaikannya dan perannya sebagai sumber segala sesuatu yang baik. Dengan demikian, kita memperkuatkan iman kita akan pemeliharaannya. Dan secara rohani, itu juga berarti bahwa kita tidak hidup hanya dengan roti, saudara-saudara, tetapi dengan hidup yang berasal dari firman-Nya. Roti jasmani hanya memberi kekuatan pada tubuh kita dan memuaskan kita untuk waktu yang singkat. Tetapi firman Tuhan menguatkan tubuh, jiwa, dan hati kita. Kita tidak hanya menguatkan tubuh tetapi juga iman kita. Dan firman itu memuaskan kita selamanya. Apa artinya berdoa, saudara-saudara? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, saudara-saudara. Yesus mengajar murid-muridnya. Karena itu, berdoalah seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat 11. Yesus mengajarkan kita bahwa ketika kita berdoa, setelah berdoa agar nama Allah dikuduskan. Dan setelah memohon agar kerajaan Allah datang dan agar kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Kita harus memohon kepada Allah makanan kita yang secukupnya. Bukan untuk tubuh kita sendiri, saudara-saudara. Apa artinya berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sebagaimana saudara-saudara duduk berkumpul pagi hari ini dan dengar akan firman-Nya, yang mana hambanya boleh menabur kepada saudara-saudara pagi hari ini. Itu adalah makanan rohani untuk jiwa-jiwa kami, untuk menguatkan iman kami. Artinya, sangat banyak semakin saya merenungkan permohonan sederhana ini, semakin saya menyadari betapa dalamnya doa ini, saudara-saudara. Saya ingin berbagi dengan Anda dan saudara-saudara keempat hal yang dapat kita pelajari dan permohonan tentang doa ini. Tuhan ingin mengetahui kebutuhan kita sehari-hari, saudara. Pertama-tama, doa ini mengajarkan kita bahwa Tuhan ingin mendengar segala sesuatu dari kita, dari saudara-saudara, begitupun dari saya. Bahkan kebutuhan jasmani kita sehari-hari. Dengan kata lain, saudara-saudara, berdoa untuk diri kita sendiri itu baik. Bahkan Yesus mengajarkan hal ini kepada kita. Terkadang kita merasa bersalah karenanya, tetapi sebenarnya Tuhan ingin mendengar segala sesuatu dari kita, ingin daripada saudara-saudara. Dan bukan hanya tentang roti, bukan, saudara-saudara. Dia ingin memberitahu kita bahwa roti harian adalah segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan duniawi ini. Seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, pimpinan yang adil dan setia, cuaca yang baik, teman yang baik, dan tetangga yang setia. Tuhan ingin
mendengar dari kita tentang semua ini. Dan Tuhan peduli dengan kehidupan duniawi kita, saudara-saudara. Permohonan dari doa Bapa kami ini mengajarkan kita semua ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kita tidak perlu khawatir tentang hari esok. Karena hari esok membawa kekhawatiran lain bagi kita lagi. Matius 4 ayat 34 yang katakan ini. Tetapi hal kedua yang diajarkan doa ini kepada kita adalah bahwa kita harus mempercaya Tuhan untuk kebutuhan kita sehari-hari, saudara-saudara. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa bukan hanya untuk roti, tetapi juga untuk makanan kita sehari-hari yang secukup. Dan untuk memahami apa yang dia maksud, kita perlu kembali ke cerita ini dari Keluaran pasal 16. Seluruh umat Israel meratapi Musa dan Harun di padang gurun. Orang Israel berkata kepada mereka, seandainya kami mati di tangan Tuhan di Mesir, ketika kami duduk di dekat kecuali daging dan makan roti, sebab kamu telah membawa kami ke padang gurun. Ini untuk membiarkan seluruh umat ini mati kelaparan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Aku akan menurunkan roti dari langit untukmu, dan setiap hari bangsa itu akan keluar dari mengumpulkan makanan secukupnya untuk hari itu. Aku akan menguji mereka untuk melihat apakah mereka akan menataati perintahku atau tidak. Pada hari ke-6, ketika mereka mensiapkan apa yang mereka kumpulkan, hasilnya akan 2 kali lipat dari apa yang mereka kumpulkan pada hari-hari lainnya. Pada malam hari, burung puyuh datang dan menutupi perkemahan. Pada pagi hari ada lapisan embun di sekitar perkemahan. Ketika embun itu menghilang, ada sesuatu yang halus dan bersisik di permukaan padang gurun sehalus embun beku di tanah. Ketika orang Israel melihatnya, mereka bertanya selalu satu sama lain, apakah itu? Karena mereka tidak tahu apa itu, saudara-saudara. Musa menjawab, itulah roti yang diberikan Tuhan kepadamu untuk dimakan. Umat Allah berada di padang gurun belajar untuk menatati dan mempercaya Allah. Untuk membantu mereka belajar mempercaya kebutuhan sehari-hari mereka, Allah mengirimkan mana. Namun, mana yang Allah berikan cukup untuk hari itu. Atau pada hari sebelum Sabat, secukup untuk 2 hari. Tetapi tidak lebih lagi dari itu, saudara-saudara. Ketika mereka mencoba mengumpulkan lebih dari yang mereka butuhkan untuk hari itu, ulat-ulat menyerbunnya dan menjadi najis pada malam hari. Maka melalui pemberian mana, Allah mengajar umat Allah untuk mempercaya Allah untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Begitu juga kepada kita. Setiap hari kita, saudara-saudara, diundang untuk mempercaya Allah. Tuhan kita Bapa Pencipta lagi. Mempercaya Tuhan harus dimulai dari awal setiap hari. Dan itulah yang kita pelajari ketika kita berdoa setiap hari untuk makanan kita sehari-hari. Tetapi jangan lupa, saudara-saudara, inilah firman. Itu makanan rohani untuk kita punya jiwa. Untuk menguatkan kita. Kita harus berdoa untuk makanan sehari-hari bagi semua orang. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, saudara-saudara. Karena firman untuk semua orang yang mau dengar. Jutaan orang di dunia ada dalam kelaparan. Jadi kita juga berdoa untuk mereka. Bukan saja untuk makanan dan roti, tetapi juga untuk menabur akan firman, makanan rohani kepada mereka. Tetapi ada hal ketiga yang kita pelajari dari doa sederhana ini. Pertama,
kita harus berpaling kepada Tuhan dengan segala kekhawatiran dan kebutuhan kita sehari-hari. Kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyediakan kebutuhan kita bukan hanya hari ini, tetapi juga besok. Ya, saudara-saudara, ketika kita melihat dalam doa ini bahwa Yesus mengajarkan kita untuk berdoa bukan hanya untuk rezeki kita sendiri, tetapi juga untuk rezeki komunitas. Sebagaimana kami semua ada di tiap-tiap rumah, ada beribadah turut ibadah pagi ini. Doa Bapa kami tidak pernah menggunakan kata aku atau milikku. Doa ini selalu kita dan milik kita. Dan itu penting saudara-saudara. Ini adalah doa yang seharusnya didoakan oleh komunitas. Bagaimana kita duduk di sini untuk komunitas. Berikanlah kami pada hari ini makanan. Rezeki kami yang secukupnya. Doa ini mengajarkan kita bahwa kita adalah bagian dari sebuah komunitas persekutuan doa, ukumen anugerah, bahwa kita semua bersama-sama dalam hal ini, saudara-saudara. Jika kekhawatiran dan masalah duniawi telah mengajarkan kita sesuatu, tampaknya doa ini telah mengajarkan kita bahwa kita semua bersama-sama dalam hal ini. Ketika kita berdoa untuk rezeki kita sehari-hari, saudara-saudara, kita berdoa untuk semua kebutuhan duniawi kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Selain mengingatkan kita untuk berdoa bagi kebutuhan kita sendiri, doa ini juga mengajarkan kita bahwa kita semua bersama-sama dalam hal ini. Dan kita harus terus memanjatkan doa ini selama masih ada di antara kita yang tidak punya cukup makanan hari ini. Atau selama masih ada di antara kita yang kekurangan tempat tinggal atau pakaian. Atau selama masih ada di antara kita yang sakit. Dan kita harus terus berjuang menuju hari di mana setiap orang hari memiliki makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Begitu juga untuk menabur dan membagi akan firman Tuhan selaku makanan rohani. Doa ini tidak dapat didoakan sepenuhnya. Dengan kata lain, doa ini harus didoakan bersama dengan doa-doa sebelumnya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu. Semua saling berkaitan dan kerjaan Allah belum datang sepenuhnya selama kita di dunia ini masih membutuhkannya tiap-tiap hari, saudara-saudara. Kita hidup lebih dari sekadar roti. Namun ada hal keempat yang kita pelajari dari doa sederhana ini. Karena Alkitab mengingatkan kita bahwa kita hidup lebih dari sekadar roti. Ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun setelah berpuasa selama 40 hari, godaan pertama yang ia hadapi adalah mengubah batu menjadi roti. Namun, Yesus menangkapi godaan ini dengan kata-kata terkenal dari kitab Ulangan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius pasal 4 ayat 4 dan Ulangan pasal 8 ayat 3. Yang bicara dan katakan ini kepada kita. Roti saja tidak cukup, saudara-saudara. Kita membutuhkan lebih. Karena itu tiap-tiap hari kita dengar firman Tuhan. Makanan rohani untuk jiwa kita, untuk menguatkan kita, supaya kita boleh hidup di dalam dunia ini. Tetapi apakah lebih itu, saudara-saudaraku? Yesus memberitahu kita secara langsung dalam Yohanes pasal 6 bahwa dialah yang lebih itu. Dialah yang pada akhirnya kita butuhkan. Tanda apakah yang akan Engkau berikan kepada kami, supaya kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang Engkau lakukan?
Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, ia memberi mereka roti dari surga untuk dimakan saudara-saudara. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Begitu juga kepada kita. Mereka berkata kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Yesus berkata kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Yohanes pasal 6, Amin. ayat 30 sampai 35, saudara-saudara. Pada akhirnya, kita hanya mengerti apa artinya berdoa untuk rezeki kita sehari-hari. Ketika kita menghubungkannya dengan Yesus. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita membutuhkan lebih dari sekadar makanan dan pakaian. Kita membutuhkan lebih dari sekadar tempat berteduh. Pemimpin yang saleh dan setia, cuaca yang baik, teman yang baik, dan tetangga yang setia. Ketika membutuhkan Yesus, saudara-saudari, Dia adalah roti, rezeki kita sehari-hari. Dialah yang kita butuhkan. Dan jika kita datang kepadanya, kita tidak akan pernah lapar lagi. Setiap kali kita berdoa, doa yang diajarkan ini, kita tidak hanya berdoa untuk kebutuhan sehari-hari kita, tetapi kita juga mengingatkan diri kita sendiri bahwa apa yang kita butuhkan lebih dari apapun adalah apa yang kita temukan di dalam Dia yang mengajarkan doa ini kepada kita. Tuhan Yesus dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi, makanan jasmani kita, roti, adalah untuk tubuh kita. Dan makanan rohani firman Tuhan adalah untuk jiwa kita. Dialah yang memberi kita hidup selama-lamanya, saudara-saudara. Di mana sebentar kita akan turut perjamuan. Karena apa? Kita makan roti sepotong itu untuk menguatkan kita punya iman dan percaya dan akan penuhkan kita supaya kita jangan Amin. lapar sampai selama-lamanya. Dan darahnya yang sebentar kita boleh minum akan mensucikan kita. Supaya apa yang kita butuhkan dari Bapa di surga, kita terima semuanya selaku rezeki, selaku berkat yang diberikan bagi kita semua, yang turut akan perintah Tuhan. Dan terima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mulai hari ini hingga kekal selama-lamanya. Terima kasih saudara-saudara. Amin, amin, amin. Dan saya kembalikan kepada host Ibu Lydia. Terima kasih. Terima kasih untuk hambanya Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam segala hal. Terima kasih Ibu. Ibu. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk kami semua yang ada di Zoom persekutuan doa pagi hari ini Bapak. Kami mau bawa Tuhan buat hamba-hambamu Bapak Pendeta Ferry Sapulete yang sudah Engkau pakai hari ini untuk memberitakan kebenaran-Mu. Mari Tuhan, berikan hamba-Mu kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Turunkan hikmat marifat-Mu, turunkan karunia-karunia yang baru, urapan-urapan yang baru, agar hamba-Mu boleh melayani semakin Engkau pakai luar biasa di dalam Engkau Tuhan, menjadi alat dan berkat-Mu, menjadi garam dan terang-Mu Tuhan. Berkati istri, anak-anak, cucu, menantu, semua keluarga besar. Dimanapun Bapak Ferry Engkau tempatkan Tuhan, boleh menjadi berkat. Banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan.
hamba-Mu yang setia melayani Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Bapa, kami berdoa buat Bapak Evangelis Daud saat ini Tuhan. Berkati Bapa, hamba-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Ibu Windy, anak-anak semua keluarga besarnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Apapun usahanya, apapun kegiatannya Tuhan, kami percaya Engkau memberkati. Buat Ibu Indah Irawati dan keluarga besarnya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Evangelis Kesia. Seluruh keluarga besarnya Tuhan berkati. Berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Apapun kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Kesia Tuhan, Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan. Buat Mr. Ronald Tuhan. Kau berikan kekuatan kesehatannya, damai sejahteranya, sukacita, keluarganya, keluarga besarnya Tuhan, Engkau pelihara, menjadi alat dan berkat-Mu dimanapun Mr. Ronald berada. Kami berdoa Tuhan, buat Ibu Yuli saat ini, berikan dia kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Pakai Ibu Yuli untuk menjadi alat dan berkat-Mu Tuhan. Pelayanannya dimanapun dia melayani Tuhan berkati. Anak cucu menantu semua Tuhan berkati. Bapak kami berdoa buat saudara kami Ibu Lydia. Berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Apapun yang dia butuhkan. Keadaan apapun yang saat ini Tuhan kami percaya. Tidak akan menjadi mundur dari Engkau Tuhan. Dia tetap semakin setia. Semakin melekat kepada Engkau. Semakin berpengharapan kepada Engkau. Apapun usaha yang dijalankan Ibu Lydia, Tuhan berikan keberhasilan. Damai sejahtera Allah melimpah buat keluarga Ibu Lydia, suami, anak-anak semua Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati saudara kami Pinkan saat ini, berikan dia kekuatan kesehatan dalam damai sejahtera. Berkati setiap pelayanan yang dia lakukan Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu, urapan Allah terjadi, karunia-karunia yang baru buat Pinkan, apapun kegiatan yang dilakukan Tuhan berkati. Adik-adiknya, keluarga besarnya Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat saudara kami, Ibu Evangelis Christina saat ini. Walaupun dia tidak hadir, Bapak kami percaya Tuhan berikan dia kekuatan, kesehatan, damai sejahtera Allah melimpah buat kakak Christine Tuhan. Hikmat Allah turun atas kakak Christine, kehidupannya, pelayanannya semakin diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bapak kami juga berdoa, Tuhan buat keluargaku saat ini Bapak, buat anakku saat ini Yosef Egi yang ada di Makassar, aku serahkan dalam tangan-Mu. Apapun yang dia lakukan, pekerjaannya, kehidupannya, aku serahkan dalam tangan-Mu. Aku percaya Roh Kudus senantiasa menyertai, pemeliharaan Allah terjadi buat anakku di sana Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati anakku yang di sini, pekerjaan usaha anakku Regina Priska dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Bapa. Apapun yang kami lakukan Tuhan, usaha yang aku jalankan, aku percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan memberkati kehidupanku, pekerjaanku, pelayananku. Biarlah Tuhan, kami rindu Bapa, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami melangkah, kami ada di lingkungan kami masing-masing Tuhan. Kami boleh memperkatakan kebenaran-Mu, kami boleh senantiasa berdoa, Engkau memberkati kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya senantiasa Bapa, supaya kami tetap bersyukur kepada Engkau. Kami tidak akan khawatir dengan apapun juga Bapa, karena Engkau yang senantiasa menyediakan segala kebutuhan kami Tuhan. Kami pegang janji-Mu Bapa, kami pegang, karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah ingkar janji Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami melangkah bersama Engkau hari ini. Kami percaya kemenangan demi kemenangan akan kami alami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, doa-doa kami belum sempurna, tetapi kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu karena Engkau Allah yang maha sempurna. Engkau yang menyempurnakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kami akhiri jam ibadah Ukumen Anugerah dan akhir sama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kami berdoa. Allah yang setia dan Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami dapat diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu Bapa, untuk juga boleh mendengarkan firman-Mu dalam pertemuan ini, bernyanyi untuk kemuliaan nama-Mu dan bersatu melalui doa-doa dan deklarasi-deklarasi kami dan perjamuan dan pengurapan. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, Engkau yang memenuhi fajar dengan damai dan sukacita, tinggallah bersama kami dan membimbing kami di hari yang baru ini hingga akhir. Sertailah kami di hari baru ini dalam pekerjaan yang akan datang, dalam suka dan duka. Berilah kami berkat-Mu, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Semoga kami yang diutus dalam kasih-Mu dapat menjadi saksi kebaikan-Mu di dunia. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sempurnakan dan kabulkan doa-doa kami, dan kami menantikan berkat-Mu ya Bapa. Dan kami akhiri pertemuan ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pergilah dengan damai sejahtera dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan mensinarkan kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera mulai hari ini hingga kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Ferry, doa-doanya, firman-Nya. Terima kasih banyak Ibu Indah. Sehat Ibu. Terima kasih Ibu Maria, doanya. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Semua punya Terima selamat juga dan kasih, terima Ibu kasih Maria. dan selamat masuk hari yang baru dengan beraktivitas, diberkati dengan Tuhan. Sampai bertemu lagi. Terima kasih banyak. Hormat, Terima kasih. salam dan doa kepada kami Terima semua. kasih Wendy Terima dan Daud. kasih. Terima kasih